Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa. Kita berjumpa kembali di pertemuan ke-8. Sebelumnya kita sudah bahas tentang KUP di pertemuan ke-7, yaitu tentang kewajiban yang disebut dengan self-assessment, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kewajiban perpajakan. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kewajiban perpajakan yang disebut dengan sistem self-assessment, yaitu kewajiban berikutnya yang disebut dengan kewajiban untuk melakukan pembukuan dan pencatatan. Sesudah itu, kita akan bahas juga masih di pertemuan ini tentang kewajiban untuk membayar. Jadi di pertemuan ke-8 ini kita akan tuntaskan terkait dengan kewajiban perpajakan yang melekat kepada wajib pajak yang diwajibkan di dalam undang-undang perpajakan, yaitu undang-undang KUP. Apa itu? Yaitu kewajiban untuk melakukan pembukuan atau pencatatan. Untuk apa pembukuan dan pencatatan itu? Ya, tentunya dalam rangka membuktikan, hak-hak dan kewajiban perpajakan ketika nanti melakukan pelaporan, itu ya teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembukuan dan pencatatan ini yang diatur di dalam KUP, ya. Di KUP diatur tentang pembukuan dan pencatatan untuk apa? Ya, untuk menegaskan ya, adanya kewajiban ya, kepada wajib pajak. Ya. Pertama, kewajiban untuk apa? Untuk menyelenggarakan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan. Jadi tidak hanya kewajiban menyelenggarakan, tapi juga kewajiban menyimpan. Berapa lama menyimpannya? Yaitu 10 tahun. Ya. Apa yang disimpan? Ya, yang disimpan itu yaitu pembukuannya tentunya ya, baik yang dikelola secara fisik maupun yang dikelola secara elektronik ya, atau secara program aplikasi online ya, di mana soft copy-nya harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Itulah kewajiban hukum di kaitannya dengan pembukuan ya. Itu di mana diaturnya ya, pembukuan atau pencatatan diatur di pasal 28 ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di pasal 28 dari Undang-Undang KUP ya. Jadi menegaskan adanya juga yang namanya pembukuan secara elektronik dan wajib disimpan selama 10 tahun. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembukuan ya, dan apa bedanya dengan pencatatan? Yang pertama pembukuan dulu ya. Teman-teman bisa lihat definisinya di pasal 1 angka 29 dari Undang-Undang KUP ya. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan ya. Jadi memang pembukuan pun dimulai dengan pencatatan dulu ya. Yang dilakukan secara teratur ya, untuk apa? Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan ya, meliputi harta ya. Jadi unsur-unsurnya apa? Harta ya, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa ya. Kemudian yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Itulah definisi undang-undangnya. Ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan pencatatan? Pencatatan secara definisi undang-undang di pasal 28 ya, angka 9 Undang-Undang KP, teman-teman bisa baca, yaitu pengumpulan data secara teratur ya, tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jadi bedanya apa tadi ya? Bedanya kalau pencatatan hanya mencatat peredaran brutonya saja ya, atau penghasilan bruto ya, atau kotor ya, disebut juga sebagai penghasilan kotor ya, atau penghasilan bruto. Lazim juga disebut sebagai omset ya, sebagai omset. Ya. Untuk apa ya? Di sini memang nanti tujuannya pencatatan itu untuk mencatat untuk jenis penghasilan ya yang bukan objek pajak ya. Jadi yang bukan objek pajak pun harus dicatat ya, harus dicatat. Dan yang dikenakan pajak final. Apa itu pajak final? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pelajaran tentang PPH. Tapi intinya adalah pajak final itu
pajak yang langsung dikenakan ya dan tidak diperhitungkan ya pada ya akumulasi ya laporan ya penghasilan di akhir tahun, karena dia sudah dikenakan final, dikenakan sekali saja pada saat terjadinya transaksi ya atau pada saat penyerahan ya atau dengan melakukan pembayaran secara langsung, tapi intinya adalah pajak yang dikenakan final. Nanti teman-teman akan bedakan mana pajak yang dikenakan final dan mana pajak yang dikenakan tidak final ya. Intinya kalau pajak final dan pajak tidak final harus dipisah. Yang kedua, pajak final ya itu ya dihitung dari ya penghasilan bruto ya. Kalau pajak tidak final dia harus dikurangkan dulu ya dari ya biaya-biaya yang dapat dikurangkan ya. Baru diketemukan nanti penghasilan netonya dan disitulah pajak tidak final dihitung ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari. Nanti saya akan lebih lanjut di bagian PPH. Tujuannya apa tadi? Seperti yang saya sampaikan, tujuan dari pembukuan ya ataupun pencatatan adalah untuk pembuktian ya. Di sini bahasa undang-undangnya adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap ya. Tentang apa? Tentang penghasilan wajib pajak ya, untuk dapat mengenakan pajak secara adil, benar, wajar, sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak. Jadi memang fungsinya sebenarnya ya terkait dengan hak-hak ya dan kewajiban dari wajib pajak itu sendiri. Ketika pembukuan ini tidak dilaksanakan, selain tadi nanti ada sanksi-sanksi hukum, baik itu sanksi pidana, baik itu sanksi administrasi maupun pidana, juga sebenarnya akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Makanya kewajiban pembukuan ini ya dari satu sisi dia merupakan kewajiban, di sisi lain dia juga sebenarnya merupakan ya suatu benefit gitu ya, suatu keuntungan buat wajib pajak yang memiliki ya pembukuan. Lihat teman-teman ya. Siapa yang wajib melakukan pembukuan di sini adalah wajib pajak badan ya. Jadi wajib pajak badan ya wajib melakukan pembukuan ya, itu secara default. Tetapi ada pengecualian ya nanti ya. Untuk wajib pajak badan secara default wajib untuk melakukan pembukuan. Ada pengecualian yaitu untuk selain wajib pajak badan yaitu wajib pajak orang pribadi ya. Orang pribadi selain wajib pajak badan yang wajib melakukan pembukuan juga wajib pajak orang pribadi atau OP ya. Yaitu yang melakukan kegiatan usaha ya, pengusaha lah ya, atau melakukan pekerjaan bebas. Nah, yang dikecualikan dari wajib pajak orang pribadi ini ketika ya pengusaha ya atau pekerja bebas ini artinya profesional ya, kita pahami biasanya adalah profesional ya yang bekerja secara mandiri ya, tidak terikat kepada pemberi kerja ya, maka dia boleh tidak melakukan pembukuan, artinya cukup dengan melakukan pencatatan apabila penghasilannya dihitung dengan menggunakan yang namanya ya penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan yang namanya norma penghitungan penghasilan neto. Jadi dia menggunakan norma. Norma itu semacam rumus ya yang nanti ada keputusan Menteri Keuangannya yang di situ tinggal dilihat berapa tarif ataupun biaya yang dapat dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sehingga diketemukan penghasilan netonya. Itu ya teman-teman, nanti dibahas lebih lanjut di PPH. Saya kira itu untuk pembukuan. Nah, untuk pencatatan ya tadi dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ya yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau disingkat NPPN ya, NPPN ya. Nah, ya, di sini juga dikatakan siapa wajib pajak yang dapat menggunakan ya NPPN ini, yaitu yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 600 juta ya, boleh ya menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN itu ya teman-teman. Yang terakhir tentunya wajib pajak ya orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi seperti karyawan ya atau pekerja lepas ya, pekerja harian ya atau yang bukan pengusaha ataupun tidak melakukan pekerjaan bebas. Jadi cukup melakukan dengan pencatatan itu ya teman-teman.
Jadi itu kewajiban dari pencatatan dan pembukuan dan pencatatan. Mengenai bagaimana cara melakukan pencatatan dan pembukuan, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di modul yang nanti akan saya bagikan ataupun nanti di slide ini. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan tadi ya, artinya dia menggunakan norma penghasilan neto, tapi dia harus melakukan pemberitahuan ya. Pemberitahuan kemana? Ke kantor pajak ya. Kapan? Ya. Paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau sekarang misalnya tahun 2022 ya, paling lama ya 3 bulan sejak awal tahun pajak, artinya sejak dimulai dari Januari, Februari, Maret, paling lama bulan Maret ya kan, 3 bulan. Dia harus memberitahukan ke kantor pajak bahwa dia tidak melakukan pembukuan, tapi melakukan pencatatan karena akan menggunakan penghitungan penghasilan dengan menggunakan NPPN. Itu ya teman-teman ya. Kalau tidak nanti dia terkena sanksi tentunya ya, dan dianggap dia melakukan pembukuan ya. Karena defaultnya dia pembukuan. Itu ya teman-teman ya. Itu ya. Ini teman-teman bisa baca. Itu ya. Sanksinya apa ya? Apabila ya wajib pajak orang pribadi ya yang wajib menyelenggarakan pembukuan ya, atau wajib pajak orang pribadi yang memilih menyelenggarakan pembukuan, kemudian wajib pajak orang pribadi yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, siapa tadi ya, yang tidak memberitahukan norma penghasilan netonya ya, ternyata ya berdasarkan hasil pemeriksaan ya, ataupun berdasarkan penelitian ya, tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan ya. Jadi diwajib, seharusnya dia menyelenggarakan pembukuan, dia tidak menyelenggarakan pembukuan, mengakibatkan ya penghasilan netonya tidak dapat dihitung ya. Maka sanksinya apa? Penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan NPPN ya, norma penghitungan penghasilan neto ya, norma ya, atau disebut dengan norma ya. Jadi untuk pembukuan itu ya, intinya teman-teman harus pahami ya bagaimana cara-cara pembukuannya, bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana asas-asasnya ya. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran tatap muka ya, ataupun nanti di materi di kolom tanya jawab. Silakan teman-teman bisa lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Berikutnya ya, kita akan bahas tentang pembayaran ya. Jadi sesudah tadi mencatat ya, membukukan ya, menghitung ya. Satu lagi ya, sebelum melaporkan itu harus melakukan pembayaran dan menyetorkan pajak-pajak yang terutang secara mandiri atau secara self assessment. Ini adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak ya. Dengan bagaimana cara membayarnya? Dengan menggunakan surat setoran pajak atau ya menggunakan sekarang yang namanya ya metode ya billing ya, metode billing ya. Bagaimana itu metode billing? Yaitu metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Kode billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing ya, atau melalui suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Jadi sesudah tadi menghitung pajaknya ya secara mandiri ya, melalui pembukuan ya ataupun melalui pencatatan, ketika ya saatnya melakukan pembayaran, maka wajib pajak itu harus membayar. Kapan saatnya melakukan pembayaran? Yaitu saat timbulnya terutang ya dalam satuan masa dan berdasarkan jenis pajak. Nanti kita akan lihat ya satu-satu ya. Itu ya, jadi bisa melakukannya dengan membuat kode billing ya. Untuk cara membuat kode billing teman-teman bisa lihat di modul ya, nanti di aplikasi ya. Silakan nanti teman-teman pelajari ya. Bagaimana jatuh tempo pembayaran? Teman-teman bisa lihat di modul ya, intinya adalah ya paling lambat ya 1 bulan setelah ya tanggal diterbitkannya untuk pembayaran karena surat ketetapan ya. Untuk SPT tahunan paling lambat ya tanggal 25 ya bulan ketiga setelah tahun pajak atau ya badan ya tahun pajak berakhir ya, dan disampaikan sebelum SPT disampaikan. Intinya sebelum SPT disampaikan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di slide. Kemudian ada sanksi apabila terlambat, yaitu sanksi 2% ya per bulan.
Tapi ini di Undang-Undang KUP ya, di Undang-Undang Cipta Kerja sanksinya sudah tidak 2% lagi, tapi sudah didiskon ya, yaitu yang disebut dengan bunga bunga efektif ya, atau bunga yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Ya, terima kasih ya, saya kira itu untuk materi pencatatan, pembukuan dan pembayaran. Kita akhiri, nanti kita akhiri untuk sesi KUP self assessment ya. Besok kita akan masuk ke sesi berikutnya yang disebut dengan sesi official assessment. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.